Halo, kembali lagi bersama gue Berto dan kali ini gue mau nge-review sebuah figur yang masih hangat lah ya hitungannya ya. Yaitu dari seri Transformers War for Cybertron Kingdom, Maximal Rat Trap. Atau ya Rat Trap doang sih nama resminya, nggak ada nama Maximal. Ya, jadi ini figurnya Rat Trap dari serial terbaru ya, yang Transformers War for Cybertron Kingdom itu yang ada di Netflix juga, yang dia kemunculannya juga kayaknya nggak banyak-banyak banget deh di serial. Gue lupa sih serialnya kayak ya gitulah kualitasnya. Tapi dari dulu gue nonton Beast Wars ya, kan Beast Wars itu kan kartun lama ya dari tahun 97. Dan apa namanya, ini adalah versi terbarunya, masuk dalam ukuran core class ya istilahnya kan, core class, deluxe, voyager, leader gitu-gitulah. Ini dia sebutannya ukurannya core class Rat Trap. Ini iya desain terbarunya ya, ukurannya segini di tangan gue, kayaknya mungkin cuma sekitar 10 cm lah kurang lebih, tapi nanti akan ada perbandingannya. Jadi langsung aja, nggak usah basa-basi kepanjangan banget. Ini detail moldingnya, ini gue tunjukin mode robot dulu ya. Detail moldingnya bagus. Ini bentuk robotnya bisa kelihatan sedikit lah ya. Ya bukan sedikit sih, beberapa tekstur bentuk tikusnya yang menggantung di bagian punggung, di bagian dada. Terus juga gue suka sih beberapa detailnya, terutama detail panel yang ada di bagian kibel nih, yang punggung ini nih, kibel ya istilahnya, kibel, nanti ada gambarnya mungkin. Kibel di punggungnya detailnya cukup rame di sini. Di belakangnya sih nggak seberapa banyak ya. Tapi yang lumayan rame malah di sini. Mungkin karena ini ngadep ke depan, jadi memang detailnya cukup banyak meskipun tersembunyi di balik lengan. Terus kita bisa lihat juga detail mukanya. Di sini tekstur ya, detail yang selalu kebawa dari Rat Trap yang dulu adalah dia tuh di sini kayak otak loh. Ini jujur gue dari dulu nggak nyaman sih ngelihatnya ya, tapi Beast Wars, dari era Beast Wars, Rat Trap itu salah satu tokoh favorit ya, di samping Cheetor, Optimus Primal, kayak gitu-gitulah. Tapi Rat Trap tuh salah satu tokoh yang gue inget banget, dia tuh kayak Bumblebee-nya di masa itu. Ya, jadi memang ini detail mukanya, coba gue fokusin lagi. Detail mukanya juga di sini ada kayak di bagian mulutnya ada kayak detail cat giginya sedikit ya, karena dia ada kayak gigi tikusnya gitu loh. Matanya merah, mulutnya merah, terus ada detail gigi tikusnya di sini. Terus otaknya juga dicat silver, ya giginya juga dicat silver. Terus di sini lengan catnya silver dengan logo Maximals ya. Ya kecil tapi cukup dicetak dengan cukup baik atau baik banget lah, rapi gitu. Terus mata tikusnya ada hidung juga, cat di hidung, terus cat di kuping. Itu nanti lebih di mode tikusnya ya. Dia aksesorisnya cuman ini sih. Aksesorisnya cuman blaster satu ini, terus ada kertas manualnya juga. Wah, kertas manual keren BTW. Ijonya kayak ijo stabilo. Kita bisa perhatiin lagi ya detail-detail lainnya. Detail pahanya kayak gini, kaki, betis juga. Terus juga dia kan emang bentuk robotnya nih banyak menggantung di punggung ya. Kulit tikusnya itu banyak yang menggantung di bagian punggung. Jadi bagian kaki ini ada heelsnya, atau ya hak atau tumit sih, gue lupa ya, pokoknya bagian kakinya ada ini buat nahan beratnya. Jadi kalau misalkan ini nggak ada nih, figurnya pasti akan jatuh ke belakang kayak gitu. Ini juga cat sih kaki tikus, yang kaki ini kan kaki depan ya, ini kan kaki belakang, ini kaki depannya juga dicat. Dia bagian belakang kepala kayak gini. Sambil gue fokusin ini lagi ya, ini punggungnya sih nggak banyak sih detailnya menurut gue, cuman yang ini menarik juga sih, detailnya asimetris karena terus artikulasi ya. Ini figur yang cukup menarik sih. Jadi di sini kepala kayak swivel doang, kayaknya nggak bisa nengok ke atas ke bawah. Jadi emang murni swivel 360 derajat. Terus yang mulai unik tuh yang di bagian lengannya ini sih, pundak, maksud gue pundak. Pundaknya itu ball jointnya ada di bagian sini nih. Dia ngikut sama kibel punggungnya. Jadi ini kan bukaannya di sini. Jadi kalau dia mau ke depan ya, dia ke depan kayak gini. Ke depan kayak gini, terus kalau mau ke samping kayak gini. Tapi dengan dia ke depan doang, dia jadinya nggak bisa ke atas kan. Cara ke atasnya itu adalah, ini kan kita lurusin dulu, kita lurusin lah ya. Terus kita puter,
kita naikin ke atas lah lebih tepatnya ya. Cuman mesti agak hati-hati juga sih, karena ball jointnya kadang-kadang agak seret sedikit di sini, tapi nggak masalah juga sih. Terus putar di sikutnya kan ball joint ya. Terus ini baru dia tangannya bisa ke atas kayak gini. Tapi karena tangannya bisa ke atas dan bisa ke depan, dia tangannya nggak bisa turun gitu. Tapi ini ada sendi. Ini bukan sendi sih. Ini lebih kayak karena cara berubahnya ini bisa turun. Tapi sayangnya dia nggak ada tab buat ngunci si lipetan ini ke dalam situ gitu. Ini kita balikin lagi ke posisi yang awal tadi. Iya, sikutnya ball joint. Nggak ada wrist swivel ya, jadi tangannya ya diem aja di situ. Oh, ini juga blaster seret banget, ukurannya kecil BTW. Ini nggak 5 mm kayak standar figur Transformers pada umumnya ya. Jadi kecil banget lah, karena lubangnya juga cuman kecil segini. Nggak ada wrist swivel tadi kayak yang udah gue sebut, nggak ada waist swivel juga, nggak masalah lah ya. Terus pahanya ball joint bisa ke samping, ke depan, ke belakangnya ya lumayan. Sikut dengkulnya 90 derajat. Tapi di sini ada yang unik sih. Ini tuh untuk berubah ke mode tikus ya, ke alternative mode-nya. Tapi di sini bisa dianggap kayak ball joint gitu. Meskipun nggak bagus-bagus banget juga sih bentuknya. Tapi kalau mau dianggap ini ball joint, bisa-bisa aja sih. Terus sendi terakhirnya adalah ankle. Ball joint di ankle nggak banyak sih sayangnya, malah gue aneh aja ini tumben ball jointnya tuh nggak ada bukaan di sini, jadi dia ya pivotnya bukan pivot sih, ball jointnya emang nggak jauh aja gitu ya gitu sih. Jadi kalau mau diposein ya nih, masukin lagi ke sini. Ini kalau diposein ya kira-kira sih kayak gini sih. Dan sebelum gue ubah ke mode tikus ini buat perbandingan tinggi aja. Ini di sini dia ada Legends Class-nya Cosmos dari kapan ya? Kayak Thrilling 30 deh. Kayak dari 2014. Gue lupa inget ini Cosmos yang versi kapan, tapi mungkin ini kayak dari Titan's Return deh. Antara Titan's Return atau Combiner Wars gitu. Jadi ini Cosmosnya udah lama, dan kalau dia istilahnya Legends Class. Legends Class itu istilah lama untuk Core Class. Sekarang namanya Core Class gitu. Ini sebenarnya kalau dia berdiri lurus sama aja sih tingginya. Cuman emang ya gitulah, beda-beda tahun rilis. Dan ini kan blasternya kan pegangannya 5 mili ya. Exactly setengah senti gitu, 5 mm. Tapi nggak akan muat di tangannya Red Trap sayangnya. Terus ada ini juga nih dari sesama War for Cybertron-nya, yaitu Deluxe Class-nya Hound. Dan juga terakhir ya, cuman buat ngerti-ngertian aja sih. Ini ukurannya segini kalau dibanding sama Jazz yang Deluxe Class gitu. Oh, ini pembanding yang paling gampang seperti biasa. Shadow-nya Kamen Rider build. Oh, masih lebih tinggi build ternyata. Ya, ini buat gambaran aja sih. Memang masih lebih gede Shadow-nya Kamen Rider build. Sementara itu dulu, ini akan gue pindahin. Jadi gue akan ngubah ke mode tikusnya, mode binatangnya berupa tikus. Dan ini cara ngubahnya lumayan unik sih. Gue udah nonton review YouTube pun ngelihatnya kayak begitu ya, agak ribet sih. Tapi ternyata menarik juga. Dan lumayan jadi alasan kenapa si pundaknya kayak gini desainnya. Desain pundaknya ya secara spesifik gitu. Oke, udah jadi sih. Jujur aja ngubahnya agak ribet ya. Tadi barusan itu gue tadi sempat lihat manual sedikit, karena jujur gue lupa cara ngelipet si bagian paha ini buat nyatu ke kulit yang samping ya, bulu atau kulit tikus yang samping ini, terus supaya si betis ketemu sama bagian yang ini buat jadi paha tikusnya gitu. Intinya sih memang si kedua lengan ini akan masuk ke bawah area belakang gitu, area belakang si bentuk tikusnya. Ekornya juga udah naik gini sih, moldingannya bagus BTW.
Iya, pokoknya ini emang sebenarnya tidak terlalu sulit dilakukan kalau kalau udah berapa kali ngubah gitu ya. Tapi emang intinya bakal banyak apa ketemu apa gitu buat saling ngunci sih. Memang ini untuk ukuran core class yang kecil begini tuh ribet, tapi menarik sih. Gue nggak ingin berkomentar buruk gitu soal mode tikusnya. Terus yang paling menarik juga adalah kepalanya ini tuh ada gerigi-gerigi ini, jadi memang kayak apa ya, penanda aja sih. Pas kepalanya naik, ini kan dada ya, tadinya ini area dada, terus kepala tikusnya naik, tapi memang ada ininya supaya buat tanda remnya gitu. Iya, ini memang bagian ininya kelihatan sedikit sih, bagian ininya sayangnya tidak streamline, tidak flush gitu, bagian belakang kepala sama sisa bulunya, baik dari segi cat ataupun cetakan ya. Tapi ini mode tikusnya, moldingannya keren. Yang kayak tadi gue sempat sebut, moldingannya bagus. Maksudnya dalam artian tekstur bulunya oke lah, meskipun banyak ya panel lain yang terlalu kelihatan gitu. Bahkan bentuk pahanya juga masih kelihatan bentuk robot banget ya. Tapi nggak apa-apa sih. Menurut gue ini lucu, keren sih. Ya, meskipun aneh sih, jadinya si heels yang di mode robot tadi kelihatan kayak ini kaki tikus kayaknya nggak gini sih. Terus senjatanya bisa dipasang di sebelah kanan atau kiri. Kalau di sebelah kanan dia tembakan yang ngadep belakang, tapi bisa juga dipasang begini sih kalau mau. Bisa dipasang terbalik juga kalau mau di kanan, tapi kalau di manual sih ngomongnya sih kiri dan ngadep blasternya tetap ngadep ke depan gitu. Meskipun pas mode robot sayangnya jadi ngadep ke bawah sih. Dan perbandingannya tentu saja ini sama Deluxe Class-nya Jazz. Ukurannya hampir sama ya. Ya, maksudnya secara panjang sih hampir sama lah gitu. Kalau ngitung bagian belakang ini lebih tebal lagi, tapi secara lebar tentunya memang ini lebih sempit gitu. Masih ada core class-nya Cosmos. Dan juga deluxe class-nya Hound lagi. Terus ya tentu saja lagi-lagi ada Kamen Rider build buat pembanding aja lagi-lagi. Ya, ini kenapa gue nge-review ini, tiba-tiba gue ada ini, nge-review ini karena gue baru-baru ini beli, kebetulan diskonnya 50% di toko mainan besar, dan gue kaget kayak, hah, udah diskon 50%, dan tentu saja tanpa pikir panjang gue langsung ambil gitu. Karena ya Red Trap salah satu toko favorit juga di era Beast Wars dulu. Ya, gue rasa sekian dulu aja lah untuk review kali ini. Emang nggak mau panjang-panjang juga sih, karena udah kepanjangan juga durasinya. Intinya kalau kalian suka, belilah. Oh ya, satu pesan lagi, kalau kalian berminat untuk mengetahui lebih lanjut gue mau posting apa lagi di masa mendatang, tentu saja jangan lupa subscribe ya. Subscribe tuh minimal gue minta subscribe aja lah, tidak lebih. Dan kalau memang kalau dirasa kalian penasaran kapan gue akan upload lagi, tentu saja jangan lupa klik tombol loncengnya, karena gue akan ngupload video ini secara random. Terus kalau kalian mau dukung usaha gue untuk keberlangsungan channel gue terutamanya, jangan lupa dukung gue di Saweria. Link ada di abis ini dan di bawah juga. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!